Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Wahdah TV dan pendengar radio Wahdah dimanapun berada? Senang sekali untuk hari ini kita berada di hari spesial karena saat ini kita dalam program Tablik Akbar menyambut Ramadan insyaallah bersama dua narasumber yang akan hadir untuk kita semua di hari ini. Masing-masing adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah, beliau adalah pimpinan Muhammadiyah Islamiyah, dan Ustadz Kiai Haji Muhammad Yusron Ansar LCMA PhD Hafizahullah, beliau adalah Ketua Dewan Syariah Muhammadiyah Islamiyah. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang nonton di fanpage, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang bisa menonton atau mengambil manfaat dari acara kita di pagi hari ini. Dan untuk materi pertama, untuk Tablik Akbar dengan tema Bersama Ramadan, Kita Bersatu dan Kuat Menghadapi Wabah dan Musibah. Insya Allah kita akan menyimak, siapkan diri Anda untuk menyimak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kami. Yang mau mencatat juga silakan siapkan catatannya ya. Di studio sudah hadir bersama saya pemateri pertama atau narasumber pertama, Ustadz Kiai Haji Muhammad Yusron Ansar LCMA PhD. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah Muhammadiyah Islamiyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita juga berharap kondisi pemirsa di rumah juga dalam kondisi yang sama sebagaimana kami di studio saat ini, tetap di rumah, dan kita akan langsung menyimak materi pertama dari beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin pemirsa Tablik Akbar Ramadan hari ini, hari Ahad 25 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita berbahagia karena kita dikumpulkan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki bagi seorang hamba kecuali ketika dia mampu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya dan dia diberikan taufik oleh Allah untuk menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hari ini, hari Ahad, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkumpul, ya walaupun lewat jaringan online daring seperti ini, namun semoga niatan kita yang ikhlas kepada Allah dan azam yang kuat untuk melakukan ketaatan dengan sekemampuan kita mendapatkan catatan amal yang penuh pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan kita tentu saja makin bertambah ya, karena kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kita sudah berada di penanggalan 25 Sya'ban. Artinya sudah sekitar 5 atau beberapa hari lagi kita akan didatangi oleh tamu yang paling agung, tamu yang kita cintai, yang senantiasa kita rindukan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah hadirkan untuk memuliakan hamba-hambanya. Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan." Dalam sebagian riwayat, "Qad ja'akum Ramadan." Kalian telah didatangi bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak. Dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabu as-sama. Dibuka pada bulan suci Ramadan pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat pintu-pintu surga. Dan dalam sebagian riwayat pintu-pintu rahmat.
pada saat datangnya bulan suci Ramadan, seketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membuka pintu-pintu langitnya, yaitu pintu-pintu surga dan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan sebaliknya pintu-pintu neraka tertutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan pengganggu dibelenggu. Lalu kata Nabi SAW, walillahi fihi laylah, dan bagi Allah pada bulan suci Ramadan ada satu malam, khairun min alfi syahr. Satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang hitungan konversinya 83 tahun 4 bulan. Malam Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu beliau mengatakan, menutup hadisnya, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah seorang yang terhalangi dari sekian banyak kebaikan. Hadis ini adalah kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semuanya akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dengannya Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam Lataiful Ma'arif, demikian pula Imam Suyuti rahimahullah dalam Usulul Amani Al-Usulul Amani bi Usulit Tahani, menyebutkan bahwa hadis ini merupakan dasar tentang disyariatkannya atau minimal dibolehkannya kita saling mengucapkan selamat ketika Ramadan sudah mendatangi kita. Ketika Ramadan sudah menghampiri kita, maka kita patut saling memberikan ucapan selamat, karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memperkenankan kita untuk kembali berjumpa dengan tamu yang sangat agung ini. Benar, hari-hari yang dekat ini tidak ada yang memastikan di antara kita bahwa pasti kita tetap bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun ketika waktu sudah semakin dekat, maka harapan besar kita dan prasangka baik kita bahwa umumnya kita, kebanyakan kita insya Allah kembali akan mendapatkan kesempatan untuk berRamadan. Karena itu, mari kita saling bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita saling menyemangati dan saling memberikan ucapan selamat ketika Ramadan sudah mendekati kita. Tentu saja kita bergembira karena dia adalah bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala menutup segala hal-hal yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan sekian banyak kebaikan. Lalu sejak awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa bulan Ramadan adalah satu bulan penuh, ada puncaknya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita berRamadan, kita mulai sejak awal dan ada target yang akhir, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Nabi kita SAW mengatakan, siapa yang didatangi bulan suci Ramadan lalu tidak berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak berkesempatan memanfaatkan Lailatul Qadar dengan baik, maka dia adalah termasuk orang-orang yang terhalangi dari kebaikan. Karena itu kita pasang tekad sejak awal, bagaimana kita berRamadan, kita mulai dengan start yang baik dan finishnya pun insya Allah finish yang terbaik dengan memanfaatkan malam-malam yang terakhir demi menggapai malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, pemirsa Tabligh Akbar yang berbahagia, telah banyak penyampaian materi dari asatidzah kita dalam kegiatan penataran seputar Ramadan sejak hari Kamis kemarin, dan insya Allah sampai besok hari kita akan mendapatkan sekian banyak materi-materi yang bermanfaat. Oleh karena itu, dalam kesempatan Tabligh Akbar ini, kami hanya akan mau menyampaikan beberapa pesan-pesan yang insya Allah kami akan terbitkan sebagai edaran resmi dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah terkait dengan bagaimana menyikapi bulan suci Ramadan. Apatah lagi tahun ini kita semuanya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tahun ini Ramadan kita mungkin agak lain daripada biasanya.
Ramadan kita kali ini mungkin kita akan terhalangi atau tidak akan lagi merasakan indahnya melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid. Mungkin kita tidak lagi akan merasakan bagaimana i'tikaf malam-malam akhir Ramadan. Mungkin kita tidak berkesempatan untuk beriktikaf. Dan bagi mereka yang senantiasa menunggu bulan Ramadan untuk berumrah pun tahun ini kemungkinan besar tidak mendapatkan kesempatan. Dan bahkan mungkin sampai puncaknya nanti Idul Fitri pun kita tidak melaksanakan salat Id secara berjamaah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa poin-poin penting insya Allah terkait dengan bagaimana kita beribadah di bulan yang penuh berkah ini dalam situasi wabah yang masih merebak, wabah yang masih tersebar hingga hari ini. Dan ini adalah penyampaian resmi insya Allah dari Dewan Syariah yang akan kita segera terbitkan. Adapun beberapa nasihat, wejangan tentang bagaimana berRamadan bersama keluarga dan yang lainnya insya Allah nanti akan disampaikan pada sesi yang kedua oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa poin-poin penting yang kami mau pesankan pada diri kami dan kepada ikhwah dan akhwat sekalian. Yang pertama, kita wajib untuk meyakini bahwa apa yang terjadi hari ini dan sejak berapa bulan yang lalu, bahkan sejak akhir tahun 2019 yang lalu, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa semua yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapannya, dialah ketetapan yang penuh dengan hikmah. Ada hikmah balighah, hikmah yang sangat tinggi yang terdapat dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang mukmin senantiasa meyakini dan mengimani dan menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun iman kita diajarkan untuk mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, yang baik menurut kita dan mungkin yang tidak baik menurut anggapan kita, huluwihi wa murrihi, yang mungkin manis menurut kita ataupun yang pahit menurut kita. Tapi setiap ketetapan Allah adalah baik dan syarat dengan hikmah-hikmah. Oleh karena itu kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hikmah yang Allah inginkan dari kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini yang kita hadapi dan kita akan lalui kemungkinannya dalam keadaan terbatas, dalam keadaan wabah yang masih menyebar di antara kita. Begitu banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan datangnya musibah atau Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian kepada sebagian hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa hikmah-hikmahnya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya kecuali untuk mempertakuti kita. Allah mengatakan la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah. La'allahum yantahun, semoga mereka berhenti dari perbuatan-perbuatan kesalahannya. La'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yahzarun, agar mereka lebih hati-hati, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allahum yatadarraun, la'allahum yadarraun, agar mereka lebih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin telah lama kita jatuh dalam sekian banyak kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan. Lalu tidak ada yang menghalangi kita, tidak ada yang menghentikan kita dari kemaksiatan tersebut kecuali setelah datangnya musibah-musibah ini. Musibah ini merupakan terminal yang sangat baik untuk kita kembali memuhasabah diri kita, untuk kita kembali kepada Allah, lebih bertakwa kepadanya,
dan agar kita berdoa dengan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmah yang besar dari musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan beberapa amalan-amalan yang diperintahkannya dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin selama ini belum kita amalkan. Beberapa sunnah-sunnah Nabi kita SAW dalam keadaan-keadaan tertentu yang belum kita laksanakan selama ini. Karena Nabi kita SAW sebagai seorang Rasul dan Nabi selama 23 tahun menjalani tugas kenabian dan kerasulannya, telah mencontohkan sekian banyak sunnah-sunnah kepada kita. Beliau pernah hidup di masa ketika agama ini masih sangat asingnya. Ketika berada di Mekah, lalu setelah itu beliau berada di Madinah, beliau menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian, sehingga begitu banyak sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Bagaimana sunnah ketika kita dalam keadaan senang dan bahagia, dan bagaimana sunnah-sunnah ketika kita dalam keadaan kesulitan dan ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian sunnah tersebut selama ini belum kita amalkan kecuali ketika datangnya musibah ini. Dan yakinlah sekali lagi, yang merupakan ibadah dan yang Allah cintai adalah ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bukan sekedar ibadah yang kita sukai. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan, saya sudah begitu suka melaksanakan solat tarawih secara berjamaah di masjid. Mungkin di antara kita mengatakan, saya sudah begitu suka melakukan ibadah ini dan ibadah itu yang selama ini saya lakoni, yang saya lakukan, dan saya sudah merasakan kelezatan ibadah pada saat melakukannya. Maka kita katakan bahwasanya mungkin Allah menginginkan kita untuk beribadah dengan ibadah dalam bentuk yang lain. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menguji nabinya, Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang tugas utama beliau tentu saja menyampaikan risalah agama ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menguji beliau 18 tahun beliau berada di atas pembaringannya, tidak mampu untuk melaksanakan tugas kerasulan beliau, namun beliau bersabar dan itu lebih baik bagi beliau. Dan bukankah Nabi kita SAW telah dikeluarkan dari kota Mekah, diusir dari kota Mekah oleh kaumnya, padahal kota Mekah adalah kota kelahiran beliau. Dan lebih dari itu, kota Mekah adalah kota yang paling mulia, Ummul Qura, kota yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau dikeluarkan, beliau diusir, dan beliau rela dengan takdir Allah tersebut karena yakin bahwa ada hikmah di baliknya. Bukankah para sahabat-sahabat Nabi SAW setelah mereka bermukim di kota Madinah dan mendengarkan begitu banyak keutamaan-keutamaan berdomisili di Madinah, begitu banyak keutamaan-keutamaan melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, namun setelah mereka mengetahui itu semuanya, datang tugas berdakwah, maka satu persatu di antara mereka ditugaskan oleh Nabi SAW untuk meninggalkan kota Madinah. Ada yang ditugaskan ke Yaman, ada yang ditugaskan ke Basrah dan yang lainnya, bahkan ada yang ditugaskan ke tempat yang sangat jauh. Mereka rela meninggalkan Nabi mereka SAW, mereka rela meninggalkan kota Madinah karena mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan nanti juga adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah para sahabat ketika awal-awal disyariatkan solat tarawih, mereka begitu bersemangat untuk solat di belakang Nabi SAW, 1 hari, 2 hari mereka berjamaah dengan Nabi SAW, hingga ketika akhirnya Nabi SAW meninggalkan solat tarawih secara berjamaah karena khawatir waktu itu akan diwajibkan kepada umatnya. Para sahabat sangat ingin melakukan solat tarawih secara berjamaah bersama Nabi kita SAW, tapi Nabi kita akhirnya meninggalkan dan tidak melakukannya karena ada hikmah yang lain dari pensyariatan ibadah tersebut. Karena itu sangat benar definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'. Dia adalah satu ungkapan yang menyeluruh li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, minal aqwal, dari setiap perkataan, wal a'mal, dan setiap amalan, az-zahirah al-batinah waz-zahirah, yang batin maupun yang zahir. Karena itu ibadah
adalah ketika kita melakukan apa yang Allah cintai, bukan apa yang kita sukai. Dengannya, mungkin kita hari ini atau ke depan dalam bulan suci Ramadan, keberadaan kita di rumah dan keberadaan kita di tempat-tempat yang kita berusaha untuk menjaga diri di sana lebih baik daripada waktu ketika kita bergabung dengan manusia yang banyak yang akhirnya mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada umat ini. Karena itu mungkin ya kita sempat bersedih, namun hilangkan kesedihan itu ketika kita yakin bahwa Ramadan yang akan kita jelang ini, apapun kejadian dan keadaan yang akan kita lalui, semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa dan melaksanakan ketaatan kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun sulit, termasuk dalam merebaknya wabah COVID-19 ini yang seharusnya tidak menyurutkan semangat ibadah kita. Karena tidak semua ibadah tidak bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti. Bahkan kalau kita melihat hikmah dari Ramadan atau hikmah dari puasa, puasa memang mengajarkan kita untuk lebih banyak menahan diri. Karena itu puasa yang kita akan hadapi nanti tidak ada ubahnya dengan puasa di tahun-tahun yang lalu. Bahkan mungkin keadaan kita hari ini lebih banyak membantu kita untuk bisa berpuasa sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi SAW. Berpuasa dengan menahan pandangan kita, berpuasa dengan menahan telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang sia-sia, apatah lagi yang diharamkan. Berpuasa dari melakukan aktivitas yang percuma, apatah lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah kita, maka itu adalah bentuk puasa yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tetap semangat ya untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan kelak walaupun dalam keadaan kondisi seperti yang kita alami saat sekarang. Kemudian yang ketiga, kita mari menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan iman dan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah dan tujuan tertingginya adalah untuk bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tujuan utama adalah untuk kita bertakwa. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yang seperti itu untuk ibadah puasa yang akan kita laksanakan kelak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan khusus dari ibadah Ramadan adalah untuk kita bertakwa kepada Allah. Mari kita pasang target ini, menjadikan Ramadan adalah peluang untuk kita kembali menjadi manusia yang termulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi manusia yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan uiddat lil muttaqin. Peruntukan surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dengannya mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan imanan wahtisaba. Kita melakukan dengan penuh keimanan kepada Allah dan kita melakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah dalam artian mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupa, ibadah yang kita lakukan akan sempurna dan akan diterima di sisi Allah ketika kita melakukan sesuai dengan yang disunnahkan, ittiba kepada ajaran dan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah tersebut dengan penuh tadarruk kepada Allah, merendahkan diri kita dan menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa satu ibadah yang sangat mulia. Kesempatan Ramadan ini adalah di antara peluangnya untuk kita melakukan dan memperbanyaknya, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang kita butuhkan dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Dan khusus terkait dengan Ramadan, Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 186. Kata ulama kita, Allah sebutkan
diantarai dengan ayat-ayat tentang puasa. Mulai ayat 183 ayat tentang puasa. Setelah ayat ini, ayat 187 juga masih tentang puasa. Lalu datang ayat ini tentang berdoa. Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya, menyebutkannya. Di antara hikmahnya, kata sebagian ahli tafsir kita, adalah isyarat penting bahwa pada saat kita berRamadan dan pada saat kita berpuasa, jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah dengan penuh kehusyukan. Dan inilah saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang Ramadan dan nanti pada saat datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kehusyuan dan merendahkan diri kepada Allah. Dan di antara doa yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini bisa Allah Subhanahu wa taala segera angkat dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rasa aman kepada kita untuk kita kembali merasakan indahnya, bahagianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan di antara kelezatan dunia ini. Dan dialah surga dunia, ibadah-ibadah kepada Allah. Kita sangat bercita-cita dan ingin lagi merasakannya. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala hilangkan wabah tersebut dan kita kembali bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian juga yang perlu untuk kita ingatkan, di antara pesan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan untuk kita membekali diri kita dengan memperbanyak ilmu syar'i kita. Di bulan suci Ramadan begitu banyak yang akan kita lakukan, begitu banyak ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, dan berapa keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita kadang tidak tahu mengambil sikap ketika kita ditimpa sesuatu, ketika datang keadaan khusus pada kita. Kita butuh mengetahui apa hukum syariat tentang masalah tersebut. Oleh karenanya sangat indah pesan yang selalu kita ulang-ulangi yang pernah dikatakan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harusnya ada sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Menjelang datangnya Ramadan, mari kita terus membekali diri kita dengan ilmu ini. Kegiatan kita ini, penataran seputar Ramadan dan taklim-taklim yang lainnya adalah kesempatan untuk kita menambah ilmu kita. Benar, saat sekarang kita tidak bisa lagi duduk bermajlis di masjid-masjid mendengarkan langsung taklim-taklim para asatidah untuk kita membekali ilmu kita dengan hal-hal yang kita butuhkan di bulan suci Ramadan. Tapi taklim-taklim online hari ini jangan disia-siakan. Di samping kita terus membaca buku-buku karya ulama kita yang menjelaskan masalah-masalah tersebut. Kemudian juga kita ingatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh insya Allah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berberkah ini. Maka mari kita jaga kualitas puasa kita. Puasa saum adalah ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan, dan dialah ibadah yang paling wajib, dan dialah rukun Islam yang keempat yang wajib untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Perbaiki kualitasnya. Demikian pula salat tarawih. Jangan kita ketinggalan salat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, mungkin kita tidak mengerjakannya di masjid, tapi mari kita hidupkan malam-malam kita. Mari kita terangi cahaya di rumah kita dengan kita menghidupkan solat tarawih masing-masing di rumahnya. Dan jika kita bersama dengan keluarga kita, mari kita ajak keluarga kita di rumah untuk melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Perlu diingatkan bahwa ulama kita berbeda pendapat tentang hukum solat tarawih di rumah yang mana lebih afdol, ataukah kita berjamaah di masjid. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa salat tarawih di rumah lebih afdal dibandingkan salat tarawih di masjid. Karena Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, fa inna salatal mar'i khairun wa afdal min salatihi fil masjid illa al maktubah. Salat seseorang di rumahnya lebih baik daripada salat di masjid kecuali salat yang wajib. Atas dasar ini sebagian ulama kita mengatakan bahwa secara umum salat sunnah
itu lebih afdal dikerjakan di rumah, termasuk diantaranya solat tarawih. Walaupun untuk solat tarawih, ya, ulama kita yang mengatakan bahwa afdal dikerjakan di masjid karena hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Ashabus Sunan, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu." Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesainya imam, husiba lahu, dalam sebagian riwayat kutiba lahu, dia dianggap dan ditulis ajr qiyam lailah, seperti salat satu malam penuh. Dan hadis ini jika kita perhatikan dijadikan dalil oleh ulama kita yang mengatakan lebih afdal dikerjakan di masjid karena dilakukan secara berjamaah. Dan jamaah ini bisa juga kita lakukan di rumah kita. Karena itu mari kita melaksanakan salat berjamaah di rumah kita dengan anggota keluarga kita secara terbatas. Dengan itu insya Allah pahala ini pun bisa kita dapatkan. Karena itu jangan ada di antara kita berprinsip, jika tidak sholat tarawih di masjid, saya tidak akan sholat tarawih tahun ini. Waliyadzubillah. Kesempatan masih ada dan pahala insya Allah kita akan dapatkan juga secara sempurna. Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika seorang hamba sakit atau mengadakan perjalanan, maka akan tetap tercatat baginya pahala secara sempurna sebagaimana ketika dia melakukan ibadah tersebut dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Maksudnya, ketika kita dalam keadaan mukim, dalam keadaan domisili tidak bepergian yang jauh, dan ketika kita dalam keadaan sehat, kita melakukan ibadah secara maksimal. Lalu ketika kita berpergian, kita mungkin tidak puasa, kita mungkin akan meninggalkan solat-solat sunnah, dan solat yang wajib 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat. Tapi di sisi Allah pahalanya tetap sempurna. Demikian pula ketika kita sakit, tidak lagi melakukan berjamaah. Ketika kita sakit, meninggalkan hal yang sunnah. Tapi ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang baik itu pada waktu kita sehat, maka pahala kita ketika sakit pun tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita untuk tetap menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, dan pahala sempurna insya Allah tetap akan kita dapatkan. Juga membaca Al-Quran. Tidak ada keharusan membaca Al-Quran di masjid. Oleh karena itu, mari kita terangi rumah-rumah kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan boleh jadi kuantitas dan kualitas bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan tahun ini bisa kita tingkatkan dalam keadaan yang seperti ini. Demikian pula dengan sedekah, utamanya sedekah di waktu seperti saat sekarang ini. Nabi kita SAW sebagaimana yang disifatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Nabi SAW, beliau adalah seorang yang sejak awal tabiat beliau adalah orang yang sangat dermawan, dan ketika datang bulan suci Ramadan bertambah kedermawanan beliau. Apatah lagi dalam suasana yang seperti ini, suasana ketika kita dalam keadaan musibah, suasana ketika banyak orang yang mendapatkan kesulitan, banyak orang yang terhalangi rezekinya, banyak orang yang mungkin tidak bisa beraktivitas untuk bisa mendapatkan menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peluang lain bagi kita untuk beramal dengan banyak berbagi dengan saudara-saudara kita. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya dalam kondisi seperti ini, sebagaimana edaran dari Menteri Agama, demikian pula tausiah yang terakhir yang dikeluarkan oleh pihak MUI Pusat, kita dianjurkan untuk tetap melakukan ibadah-ibadah di rumah kita, termasuk sholat berjamaah, sholat yang wajib berjamaah 5 kali sehari semalam, bahkan sholat Jumat dan sholat Id bahkan dianjurkan untuk tidak berjamaah dan dianjurkan untuk dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan insya Allah Dewan Syariah Wahdi Islamiyah akan menerbitkan secara khusus panduan dan rincian tentang hukum masalah-masalah yang kita sebutkan ini. Bagaimana tata cara sholat tarawih berjamaah di rumah, bagaimana hukum kita berjamaah di rumah dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana hukum ketika kita meninggalkan sholat Jumat dalam keadaan seperti ini, bahkan bagaimana kita melakukan sholat Idul Fitri
di rumah kita dalam kondisi yang seperti ini. Dalam waktu beberapa hari ini insya Allah kita akan keluarkan edaran untuk merinci masalah-masalah tersebut. Kemudian di antara hal yang kita ingatkan, bahwa di antara hal yang patut kita gencarkan pada saat seperti ini adalah amal-amal soleh yang bersifat sosial. Di antaranya adalah membantu fakir miskin dan duafa, terutama di tempat-tempat kawasan daerah yang kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yawmin dhi masghabah, miskinan dha matrabah, au miskinan dha matrabah, au it'amun fi yawmin masghabah, miskinan dha makrabah, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah, ulaika ashabul maimanah." Allah katakan falaqtahamal aqabah. Kenapa mereka tidak mau melakukan al-aqabah? Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu aqabah? Dalam bahasa Arab, aqabah artinya sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mesti diterobos dengan kuat, dengan penuh kekuatan, sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Apa itu aqabah? Dalam ayat ini ditafsirkan adalah fakku raqabah. Dia adalah memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan budak pada kondisi yang seperti ini. Dan jika hari ini tidak bisa kita lakukan karena budak tidak ada, maka adalah kita memberikan makan kepada orang-orang yang kesulitan. It'amun fi yaumin dhi masqabah, yaitu kepada memberikan makan di yaum dhi masqabah. Masqabah artinya ketika musim paceklik atau musim kelaparan. Kita melakukan hal ini di tengah-tengah kondisi wabah yang merebak ini, maka dia disebut sebagai aqabah. Yatiman za maqrabah, kita berikan kepada anak yatim yang merupakan karib kerabat kita. Au miskinan za matrabah, atau orang miskin yang ada di sekitar kita yang sangat miskin. Oleh karena itu, di suasana seperti saat sekarang ini, mari kita perhatikan mereka-mereka itu. Kita mulai dengan anggota keluarga kita yang mungkin miskin, apatah lagi anak yatim di antara mereka. Yatiman za maqrabah, au miskinan za matrabah, atau orang miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian kata Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan selalu menasihati untuk saling melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tawasaw bi as-sabr, saling menyabarkan, apalagi di suasana seperti saat sekarang ini. Dan juga bil marhamah, saling sayang menyayangi. Jangan di musim yang seperti ini kita saling dengki-mendengki, kita saling bermusuhan, kita saling mencurigai. Saat sekarang ini kita butuh orang yang selalu mendakwahkan kata-kata yang menyejukkan hati kita, yang membuat kita saling cinta mencintai dengan sesama kita, yang membuat kita mau menyayangi orang-orang yang butuh dan kita mau berbagi dengan mereka. Orang yang seperti itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan menjadi ashabul maimanah, orang yang merupakan golongan kaum kanan, yaitu orang-orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Ramadan tahun ini kita juga perlu memprioritaskan persoalan sedekah. Dan persoalan sedekah ini masuk di dalamnya adalah persoalan zakat. Maka kita ingatkan kepada orang-orang yang selama ini lupa kewajiban zakatnya. Mungkin telah lewat beberapa haul lamanya, bertahun-tahun zakat harta tidak dia tunaikan. Saat sekarang ini adalah kesempatan Anda untuk mengeluarkan zakat Anda. Bahkan jika Anda telah cukup nisabnya, lalu waktu haul belum tiba dan Anda yakin itu tetap Anda akan mampu untuk melakukannya, atau zakat harta Anda atau harta Anda akan tetap di saat haul tiba, maka Anda menyedekahkan, mengeluarkan zakat harta Anda sebelum haul pun adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan juga termasuk dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, mari kita saling berbagi di suasana seperti saat sekarang ini. Pahalanya insya Allah berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus masalah ini insya Allah Dewan Syariah juga akan membahas secara khusus, mengeluarkan panduan tentang hukum mengeluarkan zakat harta sebelum datangnya haul, dan hukum mengeluarkan zakat fitrah di awal-awal Ramadan sebelum datangnya waktu yang paling afdal, atau waktu mengeluarkan zakat fitrah yang sesungguhnya, yaitu di malam Lebaran.
Kemudian juga hal yang perlu untuk kami ingatkan adalah untuk kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan, bulan yang sangat berharga, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bilangan-bilangan yang sangat terbatas, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita habiskan waktu kita, termasuk menghabiskan waktu kita untuk sekedar menukil berita-berita tentang COVID-19 ini. Hari ini media sosial dan kita-kita menjadi bagian darinya. Orang-orang yang selalu mengikuti informasi di media sosial. Hampir setiap saat kita mendapatkan kabar-kabar yang terbaru tentang COVID-19 ini. Banyak berita-berita yang tidak benar, dan mungkin sebagiannya benar, namun kadang memunculkan rasa sedih yang berkepanjangan. Bahkan sebagian merasa putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak akan menghabiskan waktu kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih mulia. Kadang kita tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, hanya dihabiskan waktu kita untuk mengikuti informasi-informasi yang terbaru dari media sosial tersebut. Kita ingatkan, di bulan suci Ramadan ini, jangan kita habiskan waktu untuk itu. Apatah lagi untuk hal-hal yang tidak benar. Dan jangan kita menjadi bagian orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nabi kita SAW dalam hadis Bukhari yang terkenal, beliau mengatakan, "Malam yada' qawla zur." Siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, wal amal bihi, dan amalan yang dusta. Amalan yang dusta maksudnya adalah amalan yang tidak benar, amalan yang batil. Wal jahla, dan perbuatan jahil yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Ini kaitannya konteks dalam persoalan puasa Ramadan dan puasa secara umum. Falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak punya kepentingan, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan memedulikan, tidak akan memperhatikan apakah si fulan melakukan puasa atau tidak. Allah tidak akan membalas pahala untuk orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, tapi tidak meninggalkan kata-kata dusta, amalan-amalan dusta, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Mari kita menghargai hari-hari Ramadan kita dengan meninggalkan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa untuk mewujudkan semuanya ini perlu ta'awun dari kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang pertama melakukan islahun nafs. Kita memperbaiki diri kita masing-masing. Setiap kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Namun, jika ada di antara kita, di tengah-tengah kita, orang yang melakukan kerusakan, orang yang masih jatuh dalam kemaksiatan, lalu kita biarkan, maka itu kadang berdampak untuk kita. Dengannya, kita perlu juga saling ingat mengingatkan. Mari kita menjadi seorang yang solihun li nafsih, menjadi orang yang soleh untuk pribadinya, dan muslihun li ghairihi, dan menjadi orang yang bisa memperbaiki orang lain. Dengannya, dalam kesempatan ini juga kami perlu mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk para mereka-mereka yang terlibat dalam media, baik media mainstream, TV atau radio. Kita ingatkan untuk menyuguhkan siaran-siaran yang positif, yang bermanfaat, yang jauh dari hal-hal yang maksiat. Hargai kesucian bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan begitu suci, jangan kita nodai dengan tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, apatah lagi yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Sayangilah umat ini, selamatkan generasi ini dengan tontonan-tontonan yang bermanfaat dan hal-hal yang merupakan bentuk pendidikan positif, apatah lagi yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saudara-saudara kita para pegiat media sosial. Kami ajak untuk kita meramaikan media sosial di bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tidak perlu lagi ada status-status yang hanya sekedar menghabiskan waktu kita dengan hal yang tidak jelas maknanya. Berapa banyak hari-hari ini kita habiskan waktu kita dengan status yang kadang tidak jelas apa maksudnya. Kadang kita menyatakan sesuatu yang tidak ada nilai positifnya, bahkan mungkin menjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hindarkanlah status-status yang akan mengundang jidal, mengundang debat
dan diskusi yang berkepanjangan dengan saudara-saudara kita yang akan menghabiskan waktunya dalam bulan suci Ramadan. Ingat, Nabi kita SAW menyampaikan bahwa jika ada di antara kita yang mengajak debat, maka jangan layani dan katakanlah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Saya berpuasa, dan ingat Anda juga berpuasa. Jangan kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang percuma seperti itu. Maka mari kita memanfaatkan waktu ini. Para pegiat media, mari kita sebarkan hal yang bermanfaat, dakwah-dakwah yang bermanfaat. Namun sekali lagi, jangan kita habiskan hanya sekedar itu, karena bulan suci Ramadan membutuhkan juga waktu untuk kita banyak bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan dari sekian banyak waktu kita bulan suci Ramadan untuk lebih banyak berkomunikasi dengan Allah, dengan kalamullah, Al-Qur'an. Mari kita lebih banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kalamnya. Dan mari kita lebih banyak bersepi-sepi dengan Allah, berkhalwat dengannya, dengan ibadah-ibadah malam kita, dengan doa-doa tulus ikhlas kita, tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan batin yang lainnya. Dengan itu insyaallah Ramadan datang untuk memuliakan kita dan untuk menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan dan untuk kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, berkesempatan menemui Ramadan dalam satu tahun, dalam satu kali kesempatan, kadang merubah keadaan kita di akhirat. Nabi kita SAW telah mengabarkan bahwa ada dua orang yang bersahabat, dan salah satu di antara mereka lebih semangat beribadah daripada sahabat yang kedua. Lalu ternyata sahabat yang pertama wafat sebelum sahabat yang kedua. Sahabat yang pertama ini yang begitu semangat beribadah, bahkan wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Duluan wafat sebelum saudaranya yang kedua. Dan saudara yang kedua akhirnya wafat di tahun berikutnya. Lalu Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya, ternyata sahabat yang kedua lebih duluan masuk surga dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW dan telah didiskusikan dengan para sahabatnya. Lalu Nabi kita SAW memberikan isyarat bahwa karena si fulan berkesempatan 1 tahun lagi untuk sujud kepada Allah dalam melakukan ibadah-ibadah solat yang begitu banyak, dan berkesempatan lagi untuk mendapatkan bulan suci Ramadan di tahun tersebut, sehingga dengan ibadah selama setahun itu menjadikan dia lebih mulia daripada saudaranya. Ibadah 1 tahun, kesempatan berRamadan 1 kali lagi adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan yang sudah semakin dekat ini, dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia dengan Ramadan, bukan orang yang dihinakan dengan kedatangan Ramadan karena tidak mampu menunaikan hak-hak dari bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan insya Allah sekali lagi edaran ini akan segera kita terbitkan bersama dengan panduan ibadah bulan suci Ramadan di tengah wabah COVID-19 yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk melalui hari-hari yang mulia nanti dalam ibadah yang dicintainya dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, pemirsa Wahda TV dan para pendengar Radio Wahda di mana berada. Demikianlah materi pertama tablik akbar kita dengan tema Bersama Ramadan Kita Bersatu dan Kuat Menghadapi Wabah dan Musibah oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Yusron Ansar LCMA PhD Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas materinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita menanti edaran resmi dari Dewan Syariah tentunya untuk panduan Ramadan kita di tahun ini di tengah kondisi pandemi yang sedang mewabah di negeri kita. Sambil menanti materi kedua yang akan tersambung dengan kita, insya Allah akan memaparkan materi tablik akbar beliau pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita Ustadz sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaan ini Ustadz dari ini banyak sekali pertanyaannya.
dari Zahra Ustaz, di kampung kami akan tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ini sudah diumumkan oleh panitia masjid. Tapi diberi jarak 1 meter antara jamaah Ustaz. Apakah sholat jamaah seperti ini sah? Lalu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah mabad. Pertama kita perlu menanyakan penanya ini berada di daerah mana. Ya. Dan kita nasihatkan untuk mengikuti anjuran dan imbauan atau bahkan mungkin keputusan pihak MUI setempat dan pihak pemerintah setempat. Jika saja pihak MUI setempat dan pihak pemerintah sudah melarang pelaksanaan sholat berjamaah, maka seharusnya imbauan tersebut ditaati, karena itu insya Allah maslahatnya lebih besar. Namun jika sebaliknya, bahwa pihak pemerintah dan pihak MUI memang masih membolehkan dengan kebijakan yang seperti itu, maka insya Allah jumhur ulama kita membolehkan yang seperti itu, bahwa sholat berjamaah dengan memberikan jarak, karena keutamaan sholat berjamaah dengan saf yang lurus dan saf yang rapat itu dikatakan sebagai hal yang afdal, utama, dan bukan suatu kewajiban. Dalam artian, dalam keadaan kondisi yang normal pun, ketika ada saf yang tidak rapat, ada kerenggangan dalam saf, maka sholat jamaah insya Allah tetap sah. Apatah lagi jika ada hajat yang seperti ini, yang memang menurut ahli dibutuhkan ada jarak sekitar 1 meter, ya, atau mungkin kurang sedikit atau lebih dalam kondisi yang seperti itu. Dan alhamdulillah Dewan Syariah juga telah mengeluarkan penjelasan masalah ini, dan nanti insya Allah mungkin kita akan lampirkan dalam edaran panduan ibadah tersebut. Jadi insya Allah tidak mengapa. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini ada penanya juga nih, Ustaz, kita kan sudah hampir 3 pekan tidak sholat berjamaah di masjid, tapi menggantinya di rumah. Tetapi di kampung saya, di depan rumah tuh masjid masih tetap sholat berjamaah Ustaz. Tapi kami tetap di rumah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ya, tidak mengapa insya Allah. Ya, kita tidak berdosa karena kita sudah mengikuti arahan dari para ulama kita. Dan penjelasan para ulama kita tentang masalah ini sangat-sangat jelas. Dan ini perlu difahami, ini bukan kebijakan dari MUI dan pemerintah di negeri kita saja. Bahkan ini boleh dikatakan kebijakan di seluruh dunia ini. Para komisi-komisi fatwa, ulama-ulama besar di seluruh dunia sepakat untuk mengatakan bahwa saat sekarang ini maslahat lebih besar kita melaksanakan sholat di rumah kita. Bahkan kebijakan untuk menutup sebagian masjid, ya, karena kekhawatiran yang seperti ini adalah kebijakan yang telah difatwakan para ulama-ulama kita, ya, termasuk di Saudi, ya, dan di negeri-negeri yang di sana banyak ulama-ulama besar, ya, di Mesir, Kuwait, dan yang lainnya pun memfatwakan yang seperti itu. Sehingga ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena alasan seperti itu, arahan para ulama, apatah lagi jika yang mengerjakan itu tidak mengindahkan arahan para ulama, maka insya Allah dia tidak dikatakan berdosa, bahkan mungkin dia dikatakan mengerjakan sesuatu yang lebih afdal. Terkait dengan masalah ini juga, alhamdulillah ada pembahasan dalam edaran yang akan kita keluarkan. Baik. Iya. Selanjutnya nih ada Adi Saulia. Ini juga pertanyaan mewakili para perantau nih. Mungkin ada tips bagi kami sebagai anak perantau yang terpisah dengan keluarga Ustadz dan tidak dibolehkan pulang Ustadz, agar kami tetap semangat menjalani bulan suci Ramadan walaupun kami terpisah dengan keluarga. Ya, alhamdulillah untuk saat sekarang, ya, untuk saat sekarang silaturahim mungkin kita lakukan walaupun kita jauh dari keluarga kita. Ya, oleh karena itu ulama kita menjelaskan sejak awal ketika mereka menerangkan hadis Nabi SAW, falyasir rahimahu, hendaknya dia bersilaturahim. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya SAW tidak menyebutkan secara khusus bagaimana cara bersilaturahim. Karena itu teknis bersilaturahim ada kelapangan dan keluasan di situ. Fleksibel. Saat sekarang silaturahim kita bisa wujudkan lewat SMS, lewat telepon, lewat WhatsApp, bahkan saat sekarang video call dan yang semacamnya. Dan terkait dengan masalah ini juga, dari edaran yang akan kita keluarkan insya Allah, termasuk pada saat berlebaran nanti,
ya, kita ingatkan jika kondisi masih seperti saat sekarang ini, maka dalam Lebaran pun kita tidak benarkan atau kita nasihati untuk tidak ada saling ziarah menziarahi. Ya. Tahun ini kemungkinan ya, Lebaran kita tanpa jabat tangan antara keluarga fulan dan keluarga fulan. Ya, kecuali mungkin kita yang di rumah dengan anggota kecil kita. Adapun menziarahi dari satu tempat ke tempat yang lain, maka secara umum belum dianjurkan dalam kondisi seperti saat sekarang ini. Maka banyak wasilahnya. Ya, dan ingat doa-doa antum, ya, doa-doa Anda secara tulus kepada keluarga Anda dan juga doa mereka adalah di antara silaturahim yang terbaik. Ya. Allahu taala alam. Baik, masih ada waktu nih. Ada pertanyaan dari Zen Setiawan. Afwan Ustaz, bagaimana cara menjauhkan kemaksiatan dalam diri kita sendiri, apalagi dalam menghadapi bulan suci Ramadan, walaupun setan yang udah dibelenggu tuh di saat orang berpuasa, tapi diri sendiri masih dihantui untuk berbuat maksiat, Ustaz. Ya. Ulama kita menjelaskan, ya, sabda Nabi SAW, wa tughallu, dalam sebagian riwayat sufidat, sulsilat, dibelenggu syaitan, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat mengatakan maradarus syayatin, setan-setan yang paling pengganggu. Dan sebagian ulama kita mengatakan setan secara umum, walaupun setan yang tidak terlalu pengganggu, ya. Setan secara umum dibelenggu. Dan ada yang mengkhususkan setan yang paling pengganggu. Di sini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan jauh dari maksiat. Oleh karenanya kita perlu mujahadah. Jangan sampai ketika Allah sudah memudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan dan jauh dari maksiat, kita masih lemah untuk itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Mukmin yang kuat, artinya kuat imannya, kuat pendiriannya, kuat semangatnya, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun setiap mukmin ada kebaikannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lobalah, antusiaslah, semangatlah dalam melakukan setiap kebaikan dan banyak minta tolong kepada Allah. Memang kita butuh pertolongan dari Allah. Allah sudah menolong kita dengan memfasilitasi bagaimana syaitan dibelenggu. Tapi mungkin kita masih butuh pertolongan kepada Allah. Kita mengatakan, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan jangan sampai kita lemah. Jangan kita merasa pesimis dan kita mengatakan saya adalah orang yang bergelimang dan kemaksiatan dan susah melakukan kebaikan. Percayalah, optimislah, Ramadan saatnya untuk itu. Ya, ada panggilan, ya, dari langit, ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang perindu kebaikan, saatnya kalian melakukan kebaikan. Sebaliknya, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan dosa dan maksiat, saatnya kalian berhenti, saatnya kalian melemah dan tidak mendatangi kemaksiatan tersebut. Maka semangatlah dan yakinlah Allah akan membantu kita jika niatan kita baik dan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu ya? Baik. Pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi pertama kita bersama narasumber kita di pagi hari ini dalam Tablik Akbar. Ustaz, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya juga, dan insya Allah kita menunggu edaran dari Dewan Syariah secara resmi. Mudah-mudahan sehat selalu dan insya Allah bisa bersuah dengan Ramadan sekeluarga insya Allah. Usianya juga diberkah insya Allah.